Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami mencegah dia karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua. Campakkanlah ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih di bulan September, dan bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Dan seperti biasa, pada bulan September sebelum saya memberikan homili, saya sedikit memberikan katekese Kitab Suci berhadiah. Hadiahnya apa, Suster? Pisang. Iya, pintar sekali. Suster ini sudah tidak hanya dapat banyak pisang, tapi sudah investasi pisang. Ya, luar biasa. Karena jawabnya selalu betul. Waduh. Ya. Tahu nggak, Kitab Suci tradisi Katolik ada berapa kitab isinya? Otomatis 73. Ya, jadi kalau ditanya isi Kitab Suci ada berapa, otomatis tradisi Katolik 73. Perjanjian Lama berapa? 46. Ya, Suster jawab lagi, pintar ya. Kalau totalnya 73, Perjanjian Lama 46, Perjanjian Baru kira-kira tinggal berapa? 27 ya. Oke, mungkin sekarang saya akan sedikit terangkan pembagian dari Perjanjian Baru. Minggu lalu saya sudah terangkan pembagian dari Perjanjian Lama. Sekarang saya sedikit terangkan tentang Perjanjian Baru. Sama seperti Perjanjian Lama ada 4 kategori besar, Perjanjian Baru juga ada 4 kategori besar. Yang pertama adalah Injil. Ya, Injil berbicara tentang kehidupan dan karya Yesus. Ada berapa? Mudah sekali, ada 4. Ya, apa saja harus hafal urutannya? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nggak boleh salah. Ini nggak boleh salah ya. Kalau salah disetrap ya. Setelah itu kategori kedua adalah Kisah Para Rasul. Ya. Bukunya hanya 1 tapi cukup tebal ya. Kisahnya tentang apa Kisah Para Rasul? Ya, tentang Kisah Para Rasul, Romo. Betul ya. Ini tentang gereja Katolik. Ya, tentang gereja Katolik awal setelah Yesus, apa yang terjadi. Ya. Kok gereja Katolik? Apakah kata Katolik ada di Kitab Suci, Romo? Saya belum menemukan, Romo, kata Katolik di Kitab Suci. Jawabannya ada, tapi harus baca yang bahasa Yunani. Ya, kalau teman-teman nanti cek ya di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 ya, yang bahasa Yunani ya, bukan bahasa Indonesia. Teman-teman akan menemukan kata Ecclesia Catholes ya, gereja Katolik.
Jadi ini berbicara tentang gereja Katolik awal. Lalu setelah itu kategori ketiga itu adalah surat-surat. Surat-surat ini dibagi dalam dua kategori kecil. Pertama surat-suratnya Paulus dan kemudian surat-surat Katolik juga. Surat Paulus ada berapa? Iya, bingung. Surat Paulus itu ada 13 plus 1. Kok 13 plus 1 Romo? Nggak langsung aja 14 ya. Angka bagus 14. Karena awalnya kitab yang terakhir ini, surat terakhir ini, surat kepada jemaat Ibrani, awalnya itu sering disebut sebagai suratnya Paulus. Tapi sekarang kita melihat bukan Paulus yang mengarang, tapi tetap masuk bagian suratnya Paulus. Jadi yang asli dari Paulus ada 13 ya. Dari apa saja, ada yang tahu? Kalau hafal 13-nya saya kasih mobil ya. Mobil dari daun pisang dia. Jadi tetap berhubungan dengan pisang. Dari surat kepada jemaat di Roma sampai kepada Filemon ya. Ada 13 dan ini disusun bukan berdasarkan urutan kronologis kapan ditulisnya, tapi berdasarkan tebalnya. Jadi yang paling tebal, yang paling panjang itu ditaruh di depan kepada jemaat di Roma, ada 16 bab ya. Kemudian yang paling pendek, paling belakang itu kepada Filemon. Ada 1 halaman saja ya. 1 halaman, hanya 300 kata kalau nggak salah. Jadi begitu penyusunannya. Kemudian ada 7 surat Katolik. Ini ditulis, kenapa disebut surat Katolik Romo? Karena kata Katolik itu artinya kan universal, umum ya. Jadi surat ini lebih ditujukan kepada gereja Katolik secara umum. Berbeda dengan surat Paulus yang cenderung spesifik ya, kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Tesalonika, kepada Timotius, kepada Titus. Sedangkan surat-surat Katolik lebih umum. 7 ini apa saja? Ada yang tahu? Iya. Surat Yakobus, surat Petrus 1 dan 2, surat Yohanes 1, 2, 3 dan surat Yudas ya, Yudas Tadeus. Dan terakhir, kategori terakhir ini paling terkenal ya. Kitab Wahyu. Isinya apa Romo? Yang belum baca, isinya tentang penglihatan Santo Yohanes di Pulau Patmos yang melihat liturgi surgawi. Melihat apa yang terjadi di surga. Dan ternyata apa yang terjadi di surga itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Ekaristi. Oh yang bener Romo, ya dibaca. Oke, itu jadi ya kalau saya tanya isinya kitab Wahyu apa? Sekarang teman-teman bisa jawab ya. Injil ada berapa? Langsung bisa jawab ya. Surat Paulus ada berapa? Langsung jawab ya. Karena saya percaya teman-teman ini sebenarnya punya semangat yang luar biasa ya untuk membaca kitab suci. Oke, kita kembali ke homilinya ya. Tadi hanya pengantar saja teman-teman. Ya, siapa yang dapat pisang tadi? Suster banyak ya pisangnya, puji Tuhan. Yang lain boleh diklaim ya. Jangan mau kalah dengan suster ya. Baca kitab suci ya. Oke, kembali ke homilinya ya. Topik homili ini menurut saya satu yang jarang dibahas. Dan bahkan kadang-kadang tidak mau dibahas oleh beberapa romo. Karena topik kita adalah tentang neraka. Tentang neraka. Ngapain bahas neraka? Bukankah ini sepertinya bertentangan dengan kasih Allah? Bahkan ada yang percaya neraka itu tidak ada lagi. Tapi kalau kita baca kitab suci hari ini dan ajaran gereja, bagi Yesus neraka itu ada. Hell is real. Dan bahkan di sini Yesus tanpa ragu-ragu ya, menceritakan, mengajarkan apa yang terjadi di dalam neraka. Kalau kita kembali ke zamannya Tuhan Yesus, kata neraka yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram itu adalah Gehenna. Gehenna.
Dan kata Gehenna ini sebenarnya adalah nama tempat, ya. Nama tempat sebuah lembah yang ada di selatan kota Yerusalem pada zaman Tuhan Yesus. Dan lembah ini digunakan sebagai tempat pembuangan akhir. Karena nanti sampah-sampah, limbah, kotoran dari kota Yerusalem dan sekitarnya dibuang ke sini dan dibakar. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau teman-teman pernah berkunjung ke tempat pembuangan akhir, ya metode yang biasa digunakan, metode kuno ya, yang digunakan untuk menghabiskan sampah ini ya dibakar. Dan kita bisa bayangkan bagaimana ada proses pembakaran yang terus menerus. Kemudian baunya luar biasa, bisa tercium ratusan meter ya. Dan bagaimana asap yang beracun terus keluar ya. Jadi image atau gambaran seperti ini yang ingin ditunjukkan. Yang lebih parah lagi kalau kita kembali ke perjanjian lama, Gehenna ini adalah tempat yang dulunya dipakai sebagai tempat pemujaan setan atau pemujaan berhala, di mana anak-anak kecil itu dikurbankan, ya, ditumbalkan kepada dewa-dewi palsu, kepada setan. Makanya tempat ini oleh para nabi perjanjian lama dikutuk, tempat terkutuk. Dan orang-orang yang ada di sana ya orang-orang terkutuk, orang-orang yang masuk Gehenna, orang-orang yang masuk neraka, ya. Dan apa yang digambarkan Tuhan Yesus terjadi di Gehenna, ya, dia bilang di mana ada ulat-ulat yang tidak mati. Dan bagaimana api tidak bisa dipadamkan. Ngeri ya. Tentunya ini adalah gambaran simbolis ya. Gambaran simbolis. Kenapa dibilang ulat-ulat yang tidak mati? Ulat-ulat ini adalah salah satu hewan yang bertanggung jawab terhadap proses pembusukan dan dekomposisi tubuh yang sudah mati. Jadi kalau di dalam kubur, itu yang paling banyak hewannya di situ adalah cacing atau ulat. Menunjukkan proses pembusukan. Kemudian api yang tidak terpadamkan. Api di sini tentu api suatu hal yang baik ya. Banyak manfaatnya api. Tapi juga api menjadi simbol kehancuran. Semua yang dibakar hancur. Dan kalau teman-teman tanpa sengaja menyentuh api, ada bagian tubuh yang terbakar, sakitnya luar biasa. Jadi melambangkan kehancuran dan penderitaan. Jadi saat Yesus bilang di Gehenna, di neraka terjadi ada ulat-ulat yang tidak mati dan api yang tidak dipadamkan, melambangkan menjadi simbol kehancuran dan kesengsaraan yang tiada akhir. Itu yang kurang lebih terjadi, sebuah simbol yang dikatakan Yesus. Kenapa Yesus benci sekali dengan neraka? Ya karena Yesus datang untuk kita terbebas dari neraka. Kenapa Yesus jadi manusia? Kenapa Yesus ada di salib? Supaya kita gak masuk neraka. Tapi karena kita kadang-kadang keras hati, kita lebih memilih masuk neraka. Satu hal yang Yesus sangat benci adalah hal yang membuat kita masuk neraka. Hal itu apa? Kalau kita berbuat apa? Berbuat apa, suster? Dosa. Iya. Jadi kalau mau tahu jawaban saya, ya, tanya suster ya. Sudah hafal homili saya dia. Dosa. Ini yang membuat kita terputus dari Tuhan, jauh dari Tuhan dan akhirnya terpisah untuk selamanya. Neraka itu apa sih? Neraka itu sederhananya ya terpisah dari Tuhan. Karena ini kebalikan dari surga. Surga itu bersatu dengan Tuhan, tapi karena kita terus-menerus hidup dalam dosa, ya kita hidup dalam neraka. Saat kita mati, neraka ini menjadi permanen. Dan makanya dosa ini salah satu yang paling dibenci Tuhan Yesus.
Karena ini membuat salibnya, membuat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya sia-sia. Karena kita memilih untuk menjauhi Tuhan. Makanya kata yang digunakan Yesus sangat keras ya. Metafor yang digunakan Yesus, simbol yang digunakan Yesus untuk mengatasi dosa adalah dengan mengamputasi. Kalau mata kamu berdosa, cungkil ya. Kalau kaki kamu berdosa, potong saja. Keras sekali bahasanya karena Yesus sangat benci dengan dosa. Dan dosa itu ya memang seperti penyakit rohani. Seperti ada luka kecil tapi ada infeksinya. Kalau dibiarkan itu menyebar. Dan kalau dibiarkan terus, ini akan menghancurkan tubuh. Membusuk semuanya. Sama penyakit rohani seperti itu. Membusukkan jiwa kita. Makanya Tuhan Yesus bilang amputasi saja. Gak ada cara lain daripada menyebar. Dan yang lebih parah dari dosa adalah tidak hanya menyebar di tubuh kita, ini sangat sangat menular. Seperti COVID-19 tapi hanya bersifat rohani. Bagi kita yang imunnya lemah ya, pasti akan mudah terkena COVID ya kan. Sama, kalau kita imun rohaninya rendah, kita pun akan dengan mudah terkena virus-virus rohani ini. Menghancurkan jiwa kita. Makanya Yesus juga tidak suka dengan orang yang membuat orang lain berdosa. Lebih baik diikat dengan kilangan, diceburkan ke laut. Bahasa yang sangat keras. Karena memang konsekuensi dosa itu luar biasa. Oke. Supaya kita tidak berdosa bagaimana Romo ya. Saya kasih 3 tips ya. Langkah-langkah mudah untuk tidak berdosa. Sebenarnya gak mudah sih. Ya, langkah pertama kita minta rahmat Tuhan. Karena perubahan itu susah. Hanya dengan mengandalkan tenaga manusia tidak mudah. Makanya perlu rahmat Tuhan. Kita minta rahmat Tuhan agar kita sadar dengan hidup dosa kita dan jangan lupa untuk mengaku dosa. Jadi langkah pertama, mohon rahmat Tuhan dan jangan lupa kalau ada kesempatan mengaku dosa. Langkah kedua, mulai untuk hidup doa yang baik, mulai untuk pantang dan puasa. Karena pantang puasa dan doa adalah cara tradisional untuk menjauhkan diri kita dari godaan. Dan ketiga, ya, hindari tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan di mana kita rentan untuk jatuh dalam dosa. Kalau teman-teman suka mabuk-mabukan, ya jauhi tempat-tempat atau kegiatan di mana di situ disuguhkan alkohol. Kalau teman-teman suka mabuk-mabukan ya seperti itu. Tentunya ada hal-hal lain tergantung teman-teman lemahnya di mana. Ya, jadi 3 hal. Pertama, minta rahmat Tuhan secara khusus dalam sakramen tobat. Kedua, hidup doa, pantang dan puasa. Dan ketiga, kita jauhi tempat-tempat yang membawa kita jatuh dalam dosa. Tuhan ini sungguh cinta dengan kita. Sungguh mengasihi kita, gak mau kita jatuh dalam dosa dan masuk neraka. Tapi kita juga perlu ambil bagian dalam rencana Tuhan. Keselamatan dari Tuhan, tapi kita pun bebas untuk memilihnya. Karena kita dicintai oleh Tuhan, marilah kita juga mencintai Tuhan. Amin.